Audio Jungle. SEA Games 2021, Shin Tae-yong tahu cara antar timnas Indonesia U23 kalahkan timnas Thailand U23 di semifinal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong tahu cara mengantarkan timnas Indonesia U23 mengalahkan timnas Thailand U23 di semifinal SEA Games 2021. Juru taktik 52 tahun itu mengatakan, Witan Sulaiman dan kawan-kawan wajib tampil fokus demi meraup hasil maksimal. Laga semifinal kontra Thailand tidak digelar di Stadion Vetri, yang mana seperti di laga-laga sebelumnya. Pertandingan timnas Indonesia U23 versus timnas Thailand U23 bakal dimainkan di Stadion Ten Trong, Nam Dinh, Vietnam, Kamis 19 Mei 2022, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong meminta skuad timnas Indonesia U23 untuk tidak lengah sama sekali menghadapi tim Thailand U23. Ia menilai anak asuhnya melakukan kesalahan sedikit saja bisa berujung fatal. Untuk lawan Thailand U23, kami memang harus benar-benar fokus pada pertandingan, kata Shin Tae-yong dilansir dari situs resmi PSSI Rabu 18 Mei 2022. Karena Thailand U23 ini merupakan salah satu tim terbaik di Asia Tenggara, sambung pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Meraih kemenangan atas timnas Thailand U23 bukanlah perkara yang mudah. Apalagi, secara statistik dalam 6 pertemuan terakhir di SEA Games, mereka masih unggul tipis atas timnas Indonesia U23. Tercatat, dari 6 pertemuan terakhir, timnas Thailand U23 menang sebanyak 3 kali, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah saat bersua timnas Indonesia U23. Namun timnas Indonesia U23 bisa berbangga. Pada pertemuan terakhir yang tersaji di SEA Games 2019, timnas Indonesia U23 menang 2-0 atas Thailand. Hasil itu yang membuat timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal, sedangkan langkah Thailand terhenti di fase grup. Karena itu tentu saja kita berharap skuad Garuda Muda bisa meraih kemenangan sehingga melaju ke final SEA Games 2021. Jika menang atas Thailand, timnas Indonesia U23 akan menghadapi pemenang semifinal lain yang mempertemukan timnas Vietnam U23 kontra timnas Malaysia U23. Selain itu, Ricky Kambuaya sekarang identik dengan timnas Indonesia. Dia kini bahkan menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 sebagai satu dari 3 pemain senior yang diperbolehkan untuk masuk dalam skuad. Menariknya, Ricky Kambuaya sebelumnya tidak terlalu banyak dikenal, namun keikutsertaannya dalam timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong membuat namanya semakin meroket. Sebelumnya, Ricky Kambuaya belum begitu dikenal, bahkan dia lebih sering berada di bangku cadangan di klub di belanya. Ia tercatat pernah berkarir di Liga 2 bersama PS Mojokerto Putra pada 2017 hingga 2018. Kemudian direkrut oleh PSS Sleman yang dipromosi ke Liga 1 2019. Performanya pun tergolong biasa saja dengan hanya tampil 14 kali dalam musim itu. Namun semua berubah ketika Aji Santoso merekrut Ricky Kambuaya yang bergabung bersama Persebaya Surabaya pada 2020. Ricky Kambuaya menjalani debutnya di timnas Indonesia pada 7 Oktober 2021. Dia berperan sangat penting saat skuad arahan Shin Tae-yong menang 2-1 atas Chinese Taipei dalam leg pertama playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Stadion Buriram, Thailand. Ricky tampil sejak menit pertama dalam duel tersebut. Sayangnya dia tidak bisa bertanding selama 90 menit karena cedera. Pemain berusia 25 tahun itu ditarik keluar pada menit ke-71 dan digantikan oleh Kadek Agung. Dalam menit bermain itu, Ricky Kambuaya membukukan catatan statistik yang cukup apik untuk seorang pemain debutan. Pemain asal Papua itu menorehkan 44 umpan berhasil, 3 intercept, dan 1 tackle. Audio Jungle. Aji Santoso bangga pemain Persebaya tidak pernah kecewakan timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Aji Santoso ikut bangga pemain-pemain Persebaya Surabaya tampil impresif di SEA Games 2021 Vietnam.
Persebaya Surabaya menyumbangkan 3 pemain ke skuad Shin Tae-yong di Vietnam, yakni kiper Hernando Ari, bek Rizky Ridho, dan gelandang serang Marcelino Ferdinand. Sejauh ini ketiga pemain tersebut selalu menunjukkan dedikasi dan tidak pernah tampil mengecewakan saat diberi kepercayaan tampil khususnya pada 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2021 ini. Para pemain tim berjuluk Bajul Ijo tersebut memberikan kontribusi besar yang mengantar kemenangan 4-1 Indonesia pada laga menghadapi Timor Leste. Hernando Ari dipuji berkat jasanya menggagalkan penalti Timor Leste saat laga baru berusia 3 menit. Penyelamatan tersebut dianggap menjadi titik balik yang meningkatkan kepercayaan diri para pemain Indonesia. Rizky Ridho juga mendapatkan pujian setelah berhasil memberikan assist kepada gol pertama Garuda dicetak Egy Maulana Fikri pada menit ke-16. Assist tersebut memberikan hentakan kuat pada para pemain Timor Leste dan membuka keran gol Indonesia. Marcelino Ferdinand yang masuk pada menit ke-67 juga membantu menjaga konsistensi permainan tim. Ia pun berkontribusi pada gol keempat yang dicetak pada menit ke-77. Gemilangnya pemain-pemain Persebaya Surabaya itu makin terlihat pada pertandingan melawan Filipina di Stadion Fitri Poto Jumat 13 Mei 2022. Baik Rizky Ridho, Hernando Ari, dan Marcelino Ferdinand mengambil peran sentral dalam kemenangan 4-0 Indonesia. Rizky berhasil mencetak gol sundulan apik pada menit ke-44. Gol tersebut menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 setelah Muhammad Ridwan membuka skor. Tak mau ketinggalan, Marcelino Ferdinand juga turun pada awal babak kedua, juga mencetak gol pada menit ke-85 lewat titik putih. Tidak hanya mencetak gol, pemain 17 tahun tersebut juga aktif menggempur pertahanan Filipina sejak masuk ke lapangan. Sedangkan Hernando Ari tetap tampil memukau dengan menjaga gawangnya tetap suci sampai akhir pertandingan. Kiper berusia 20 tahun tersebut juga membuat 3 penyelamatan krusial. Ini menjadi clean sheet pertama Timnas Indonesia setelah dibobol 3 gol dari Vietnam dan kebobolan 1 gol dari Timor Leste pada 2 laga sebelumnya. Aji Santoso pun merasa bangga dengan performa pemainnya di Timnas Indonesia U23. Ridho berhasil mencetak gol lewat sundulan tendangan bebas. Marcelino mencetak gol lewat penalti. Ujar pelatih berusia 52 tahun tersebut kepada Kompas.com. Ya, patut kita apresiasi, pemain Persebaya menjadi tulang punggung Timnas Indonesia U23 di SEA Games kali ini. Impresifnya pemain ketiga pemain Persebaya Surabaya di Timnas membuat nama Aji Santoso ikut disebut. Sebab ketiga personel tersebut merupakan pemain-pemain yang dipromosikan, dipoles, dan diorbitkannya. Namun ia tetap membumi, mengatakan apiknya penampilan 3 pemain Persebaya Surabaya tersebut buah kerja keras seluruh tim. Aji pun optimis di depan bakal ada pemain-pemain Persebaya Surabaya yang menyusul. Mereka adalah didikan semua yang ada di Persebaya, manajemen, kru, dan pelatih. Mudah-mudahan akan banyak muncul pemain timnas dari Persebaya ke depannya, pungkasnya.